Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, semangat lestarilah Indonesia, kawan-kawan yang ada dimanapun di seluruh Nusantara dan mancanegara yang menyimak di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia maupun Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, host untuk Lestarilah Indonesia musim ke-22. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi sore ini dengan tema yang baru dan tema yang cukup menggugah untuk kita mencari inspirasi, yakni sustainable living untuk hidup sehat dan bahagia. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan praktisi sustainable living yang punya pengalaman menarik, punya cerita yang eh, memberikan inspirasi kita untuk bisa menjadikannya teladan mudah-mudahan gitu ya. Dan ya seperti kawan-kawan ketahui bahwa Lestarilah Indonesia adalah sebuah ruang perbincangan untuk memperkaya penyerbukan pemikiran dan gagasan tentang kelestarian, tentang sustainability, tentang hidup yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek kesehatan, aspek-aspek relasi antara manusia dan alam kita. Dan pada musim 22 ini tamu saya Buki Putri Prima Putri. Buki Prima Putri adalah seorang praktisi yang akan berbagi tentang pengalaman dia, perjalanan hidup sehingga bisa menemukan apa ya cara-cara hidup yang bisa ber eh, berirama dengan baik dengan masyarakat maupun lingkungan alam sekitarnya. Selamat datang, inilah Buki Prima Putri. Halo Terima kasih Buki. Pak. Halo, Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah Waalaikumsalam mengundang. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali kita bisa berjumpa lagi ya. Tempo Akhirnya hari, daring tuh. iya, tempo hari Lantin mengundang untuk datang pada acara di Bogor ya. Betul. Ya, Iya, iya, iya. Itu sayang juga waktu itu happy saya sekali bisa. working Iya, from Bapak lagi home. nggak ada. Nggak Ya, apa-apa, kita ketemunya di sini sekarang. iya, iya, iya. Kesibukan apa dalam beberapa hari ini yang cukup mungkin sangat lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya? Ah ya, tahun ini kali ya Pak ya. Jadi tahun Hmm. ini 2023 dimulai dengan sangat menyenangkan sih gitu. Optimis aja melihat, oh tahun ini lebih baik daripada tahun lalu gitu. Hmm. Apa dari segi bumi buana mungkin juga sekarang kan sudah bisa lebih bisa dilihat patternnya ya dibandingkan 2021 kayaknya gelap banget deh gitu. Ya, Sekarang sudah bisa dilihat, bisnis juga sudah bisa berjalan dengan baik kayak gitu. ya, ya. Nah, Ya alhamdulillah. kawan-kawan Lestarilah Indonesia bisa menyimak di YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga di Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia atau Latin. Program Lestarilah Indonesia ini digagas oleh Latin bersama Rimak Asia. Nah, Buki ini pada kalau background pendidikannya sebetulnya adalah seorang arsitek, ya, lulusan dari Budi Luhur University atau Universitas Budi Luhur Jakarta. Nah, Mbak Buki, apa yang mengantarkan, bisa ceritakan lah, apa yang mengantarkan dari seorang arsitek pendidikannya gitu ya, kemudian menggeluti apa yang sekarang menjadi passionnya gitu. Gimana tuh ceritanya? Oke, ceritanya. Ini salahnya dosen saya sih Pak. Salah karena mengenalkan saya dengan apa waktu itu peradaban arsitektur gitu ya, arsitektur peradaban gitu ya. Dan sustainable architecture waktu itu ya. Jadi ada sustainable apa arsitektur berkelanjutan.
peradaban arsitektur gitu-gitu ya. Hal-hal tersebut menurut saya sesuatu yang wah keren sekali ya ini bisa membahas peradaban dari sudut pandang arsitektur gitu ya. Saya pikir ngomongin peradaban cuman kerjanya orang-orang antropolog gitu ya, terus sosiolog gitu-gitu. Tapi ternyata arsitek juga punya peran yang besar juga di situ gitu. Tapi akhirnya begitu saya berada di situasi saya waktu itu masih kuliah gitu ya, dan sebenarnya yang saya pelajari pada saat itu ya mengenai arsitektur berkelanjutan itu nggak jauh-jauh dari solar panel, terus kemudian kincir angin gitu ya, energi terbarukan, baru dan terbarukan seperti itu. Cuman sebagai mahasiswa gimana caranya saya pasang solar panel, saya masih mahasiswa dan saya cuma ngekos gitu ya. Jadi langkah konkretnya apa ya gitu. Nah akhirnya ketemu dengan gaya hidup ya, gimana pun juga kan pada akhirnya yang bisa paling nyata dihadapi oleh mahasiswa adalah gaya hidupnya gitu kan. Ya udah, jadi mulainya dari situ startnya, mulainya dari ngulik-ngulik soal gaya hidup aja deh gitu. Terus sampai akhirnya ya udah, awalnya sederhana, paling cuman nggak bawa nggak pakai kantong plastik misalnya gitu, atau nggak beli air minum dalam kemasan, hal-hal seperti itu sederhana Pak. Tapi kemudian ketika masuk dunia kerja yang notabene adalah kalau di arsitek kita kerjaannya gambar, disuruh desain, ketemu klien gitu ya. Dan kemudian ketika desain sudah jadi, biasanya akan ada diskusi yang revisi yang panjang yang ternyata kalau misalnya saya bolak-balik, kalau saya pengen jadi idealis susah sekali, karena kalau misalnya mau menyampaikan pada saat itu sebagai mahasiswa nggak punya power gitu ya Pak ya, ini loh bangunan yang tropis yang lebih ramah lingkungan itu kayak begini, mana mau didengar ya kan. Jadi kayak nggak usah, jangan yang kayak gitu mahal, terus kemudian maintenance-nya susah gitu, wah ini nanti banyak nyamuk apa segala gitu lah ya Pak ya. Bapak mungkin bisa relate hal-hal seperti itu ya, kalau di kota mungkin bisa relate gitu. Tapi pada akhirnya ketika saya melihat bahwa apa yang saya rancang terus kemudian di copy paste gitu, ada beberapa rumah yang ketika saya balik lagi 3 tahun kemudian, ini rumah nggak dipakai sebenarnya semuanya gitu, maksudnya nggak semuanya dihuni gitu ya. Iya. Jadi saya mikir, loh berarti saya bikin sampahnya gede banget, gedenya segede rumah dikali berapa yang nggak dihuni gitu kan. Itu jadi sebuah, wah gila gue nyampah loh, gede banget lagi sampahnya gitu. Jadi saya merasa bahwa itu nggak relevan dan nggak malah saya merasanya berkontribusi secara negatif waktu itu. Ya udah akhirnya muncul pertanyaan yang besar waktu itu mengenai sebenarnya yang menyebabkan ini tuh apa gitu, menyebabkan orang-orang memilih rumah-rumah yang ber-AC misalnya waktu itu ya Pak ya. Jadi kita singkirkan sentimen-sentimen yang waktu itu ngomongin soal sustainable, nggak sustainable gitu. Tapi pada saat itu saya bertanya, kenapa sih orang-orang lebih memilih pakai AC gitu misalnya gitu. Terus kemudian kenapa sih orang-orang sulit sekali untuk menggunakan prinsip-prinsip arsitek yang berkelanjutan misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, tapi ketika ditelusuri, oh jawabannya ternyata ada di gaya hidup gitu. Bahwa ternyata yang berujung pada peradaban juga ya, yang akhirnya membentuk peradaban gitu. Maksudnya kayak saat ini kalau di kota misalnya di Jakarta dengan situasi yang megapolitan gitu ya, kota yang megapolitan, kerjanya pasti banyak di jalan dibandingin di kantornya mungkin ya, maksudnya itu saking saking padatnya gitu ya aktivitas yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar gitu, pada akhirnya menyulitkan mereka untuk memaintain rumahnya sendiri gitu kan pada akhirnya. Hal-hal sederhana aja kayak misalnya menyapu, sekarang udah pakai robot kan nyapunya gitu. Terus kemudian melakukan perputaran udara gitu, yang buka jendela apa segala macam gitu-gitu udah sulit sekali dilakukan oleh orang-orang modern saat ini gitu ya Pak ya. Jadi saya ngelihatnya, oh iya, karena gaya hidup orang-orang yang bekerja di kota dan kemudian sangat padat sekali, akhirnya mereka memilih untuk memilih untuk tinggal di rumah-rumah yang praktis kayak gitu. Nah, dari situ sih Pak. Nah, dari situ akhirnya saya bertanya, oke, pertanyaannya adalah gaya hidup apa yang paling relevan gitu saat ini gitu ya. Dan kalau memang relevannya terhadap apa gitu, terhadap peradaban. Oke, peradaban yang seperti apa yang ideal, yang ingin kita ingin kita tinggali gitu. Ya itu Pak. Jadi 2 pertanyaan itu pada akhirnya menjadi why saya, menjadi kenapanya saya untuk mencari tahu terus gitu ya, apa yang ideal gitu sampai hari ini.
Gitu. Termasuk dengan pergi ke Bapak kita pernah maksudnya pernah ketemu di 2017 atau 2018 melihat desa-desa yang ada di Sumatera Utara gitu ya Pak ya. Ya, ya. Orang-orangnya bahagia gitu. Berbeda gaya hidupnya dengan orang-orang yang ada di kota kan gitu. Jadi saya mikirnya dan kebanyakan dari mereka saya melihatnya sangat spiritualis gitu. Jadi nanti ada hubungannya ternyata antara orang-orang yang bisa merawat lingkungan, merawat dirinya sendiri, merawat kalau kita ngomongin soal jiwa, badan dan pikiran kita, itu ternyata ada hubungannya juga nanti dengan orang-orang yang akhirnya spiritual. Karena praktek-praktek sustainability atau praktek-praktek yang terkait dengan berkesadaran itu pada akhirnya ternyata juga adalah praktek-praktek personal, sama seperti praktek-praktek spiritual kayak gitu pada akhirnya gitu Pak. Nah, oke, sebelum nanti saya ingin tanya mengenai why-nya tadi ya. Ada yang mengatakan bahwa salah satu yang membuat dunia ini agak kacau ini karena arsitek. Ya itu tadi yang kau sebutkan ya, membangun jembatan, tapi lalu jembatan yang tidak betul-betul memperhatikan sekelilingnya, atau membangun taman yang dia menjadi ikon yang tidak seharmoni dengan lingkungannya gitu ya, atau membangun gedung yang ya itu dah tidak memperhatikan secara ramah lingkungan atau efisiensi energi dan sebagainya. Nah, seberapa banyak sekarang arsitek yang mulai menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk membangun peradaban melalui karya-karya mereka, tapi yang seirama dengan perubahan lingkungan. Ya. Seberapa banyak? Ya, kalau yang saya lihat ya Pak, maksudnya yang ada di lingkungan saya sudah cukup banyak gitu. Terutama untuk yang untungnya adalah nama-nama yang cukup besar juga. Tapi saya yakin ini juga bukan hal yang mudah bagi semua gitu ya, karena apalagi kalau semakin dia besar namanya, dia akan semakin banyak hal yang dipertimbangkan gitu Pak. Nah, justru yang saya lihat pergerakan-pergerakan kecil yang ada di desa, mungkin arsitek-arsitek yang memilih untuk ya udah saya tinggal di desa, membangun desa saya atau membangun kota kecilnya gitu, bukan megapolitan, hanya kota saja gitu. Itu justru saya lihat lebih bisa relevan, lebih bisa memberikan dampak yang signifikan secara positif di lingkungannya, di sosial gitu bagi arsitek-arsitek tersebut gitu, praktek-praktek berarsitekturnya ya. Saya lihat justru lebih signifikan hasilnya gitu. Ya, ya. Karena pada dasarnya kalau kita perhatikan dengan cara nenek moyang kita membangun rumah gitu ya, kan selalu apa ya, mereka memperhatikan detail dari bagaimana di lingkungan mereka itu berada. Kalau kita pernah jalan bersama di desa di sekitar Danau Toba sana, rumah mereka itu kan juga mencerminkan sumber daya yang ada di sekitarnya, penggunaan materialnya gitu ya, kemudian filosofi dari setiap ruang, setiap komponen itu luar biasa. Iya. Betul. Itulah yang saya selalu kalau ketemu dengan teman-teman yang juga sama concernnya terhadap arsitektur vernakular mungkin atau arsitektur yang berkelanjutan itu seperti apa gitu. Kita gini Pak, jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan tidak semua praktek-praktek arsitektur oleh nenek moyang kita itu sudah selesai. Kadang-kadang ada juga yang misalnya nih rumah-rumah vernakular atau arsitek-arsitek vernakular yang sudah ada saat ini sebetulnya masih butuh improvement atau butuh diperbaiki lebih baik. Misalnya kayak contohnya misalnya rumah-rumah yang ada di timur gitu ya, itu kan mereka masih dapurnya masih tertutup. Jadi ketika orang di dalam situ mereka akan merasa ya sesak dan lain-lain itu ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya juga sesuatu yang bisa di improve atau sesuatu yang sebetulnya belum selesai. Nah, tapi ada juga contoh-contoh arsitektur vernakular yang bisa menjadi bukan secara bentuknya saja, tapi bagaimana sih cara berpikir di balik membuat si arsitektur vernakular ini yang sudah selesai gitu. Bagaimana cara mendapatkannya, si bahan-bahannya gitu ya. Mungkin kalau kita melihat contoh di Cipta Gelar misalnya gitu, bagaimana material-material yang diambil di Cipta Gelar itu adalah material-material yang dipanen istilahnya gitu melalui ilham gitu ya.
oh ini baru bisa diambil kayunya di sekian bulan gitu, misalnya di sekian hari atau ketika posisi planet dan bintang ada di sekian derajat misalnya kayak gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah skill ya, itu adalah sebuah kebijaksanaan, itu adalah local wisdom kita yang tidak semua orang saat ini punya gitu. Tapi um, hasilnya memang dibutuhkan. Maksudnya kenapa dibutuhkan? Karena ternyata mungkin bentuk-bentuk A, bentuk-bentuk B atau bentuk-bentuk signifikan lainnya, bentuk-bentuk tertentu yang dibutuhkan di dalam sebuah kegiatan berarsitektur itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kegiatan sehari-harinya mereka, mungkin bertani, mungkin untuk pangannya mereka misalnya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran dari setiap masyarakat adat gitu ya dalam melakukan berarsitektur ini harusnya dicatat saja tanpa perlu ada intervensi yang berlebihan dari arsitektur ya. Arsitek kan kadang-kadang suka ya ini kita intervensi gitu. Kayak gitu sih Pak, biarkan sebenarnya vernakular ini atau masyarakat adat ini belajar untuk menyempurnakan gitu formulanya mereka masing-masing. Ya, ya. Nah, apakah waktu tugas tugas belajar lapangan itu Buki menemukan jawaban atas why yang ditanyakan itu? Banyak Pak, banyak banget. Itu terjadi waktu Ternyata. kunjungan atau waktu studi lapang atau pengalaman lapang di Bali ya? Atau Ya di di Bali salah satunya nah, juga, salah satunya di Bali. Sebetulnya setiap kali ke desa pasti ada aja hal yang dipelajari Pak gitu, karena hmm, hmm, desa lebih dekat dengan alam ya gitu, masyarakatnya lebih tidak memiliki distraksi gitu secara sosial. Nah jadi lebih mudah untuk langsung nih direct gitu komunikasinya atau koneksinya gitu. Connected kan yang kita butuhkan adalah keterhubungan ya gitu. Nah hmm. jadi keterhubungan mereka dengan alam itu bisa kita akses secara lebih cepat dibandingin kalau kita di kota gitu kan Pak. Jadi setiap desa akan memiliki, saya akan menemukan banyak sekali hal yang bisa dipelajari gitu. Salah satunya di Bali, di Rumah Intaran itu di Bali Utara, cukup saya beberapa bulan di sana, tapi hanya mengurusi satu ruangan saja, nama ruangannya Pengalaman Rasa. Tugas Pengalaman utamanya rasa adalah ya. ya, Ya, ya. dan tugasnya cuma satu, nggak boleh ada plastik di situ gitu. Cuman itu apa ya istilahnya kayak menatar saya habis-habisan gitu karena nggak cuma sekedar nggak boleh, bukan cuma sekedar perkara nggak boleh ada plastik di dalam situ, tapi bagaimana cara berpikir di baliknya gitu, Hmm. substitusinya, bagaimana cara menganalisanya supaya nggak cuma sekedar tiru copy paste gitu-gitu, tapi kita harus relevan dengan kebutuhan di situ kan gitu. Jadi itu cukup menatar sih. Jadi kau Iya, waktu di Rumah Intaran itu ngurusin satu ruangan pengalaman rasa itu saja. Itu yang iya di itu sebelah tanggung rumah jawabnya. utama ya. Iya betul. Itu tanggung jawabnya cuma satu itu, Hmm. dan kan di dalam situ kan banyak ya Pak ya. Jadi ada kegiatan dapurnya gitu. Ya, ada Kemudian ada ruang makan. produk-produknya. Jadi, nah saya juga marketingin produk-produknya gitu. Pada Hmm. saat itu Hmm. kegiatannya atau tugasnya adalah itu gitu. Ya, ya. Nah, itu tahun 2000 berapa tuh? 2009 atau 2018? 2015, 2015. 2015 ya. Nah, nah 2015 kemudian kau menjelajah apa setelah dari Rumah Intaran? Karena pementaran. kalau Oke. Bumi Bufana itu baru 2019 ya. 2019, iya ya. Ya. Sebelumnya juga namanya juga Ranah Bumi gitu, bukan Bumi Nah, Buana. Tapi nanti itu ya, perjalanannya nanti kita akan bisa ceritakan. ya. Tapi satu hal yang saya ambil dari Rumah Hintaran adalah bagaimana ketika saya di Rumah Hintaran, saya pikir itu adalah firma arsitektur gitu ya. Hmm. Yang saya pikir adalah Ya, kegiatannya berarsitektur. Tapi ya. ternyata kegiatan berarsitekturnya cuma 10% Pak. Jadi Hmm. di antara semua waktu 24 jam gitu, 10%-nya berarsitektur, sisanya justru menjalani gaya hidup di desa gitu. Aktivitas-aktivitas domestik. Bangun pagi, nyapu di halaman, beresin si Pengalaman Rasa itu kalau saya gitu ya. Kalau ke dapur, nyalain api, ke pasar, itu di pasar akan ditanyakan. Ya kan ditanyakan. Maksudnya kita diuji gitu untuk mencari kualitas produk-produk terbaiknya pasar gitu kan. Hmm. Kalau saya bawa pulang pisang yang salah nanti akan dibilang pisangnya salah gitu. Saya pikir sih pisangnya salahnya di mana gitu. Kan Ya, pisang ya, sama ya. semua gitu. Ternyata enggak, ternyata ada
ada pisang yang lokal gitu-gitu. Jadi saya mikir oke, ini sesuatu yang baru saya tahu waktu itu. Cara berpikir itu saya terus sampai ke aktivitas-aktivitas selanjutnya saya di Jakarta. Karena waktu itu akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, terus kemudian ke desa-desa yang ada waktu itu masih di Jawa aja, tapi mencari tahu aja kira-kira di tempat-tempat mana aja nih yang sudah menjalani si peradaban ideal ini ya. Indikatornya adalah mereka bahagia, yang kalau Bapak bikin temanya kan hidup sehat dan bahagia. Nah itu sebenarnya indikatornya itu. Kalau misalnya ini tempat ini orang-orang yang sehat, mereka hidup bahagia, ya udah itu berarti peradaban ideal menurut saya pada saat itu. Dan saya menemukan cukup banyak gitu di sekitaran itu, di Jawa dan Bali itu waktu itu. Ya, Gimana, nah Pak? bagi kawan-kawan Lestarilah Indonesia tadi Buki menyebutkan Rumah Intaran. Rumah Intaran ini adalah sebuah, kalau pencetusnya Gede Kresna itu menyebutnya sebagai rumah belajar bersama, tempat menggali potensi alam untuk kehidupan sehari-hari. Rumah Intaran itu ada di Desa Bengkala ya, Bengkalo. Bengkala, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng di Bali. Dan ada satu kegiatan yang secara periodik mereka lakukan itu adalah pengalaman rasa. Jadi sebuah event yang menghadirkan menu-menu ragam makanan yang bahannya itu berasal dari sekitaran desa yang ada di situ. Jadi diolah minyak kelapanya buat sendiri, kemudian gula merah dan segala macam bumbu-bumbu. Ya, menarik. Dan satu hal yang saya suka juga itu adalah setiap kali dia ya itu sebetulnya Rumah Intaran juga rumah arsitek, jadi konsultan arsitek, walaupun 10% saja seperti disampaikan oleh Buki tadi. Tapi yang menarik adalah kalau dia mendesain sesuatu itu adalah dengan mempelajari sosial lingkungan yang ada di tempat di mana akan dibuat satu bangunan. Dan itu didokumentasikan gitu. Jadi di setiap ada proyek itu ada bukunya ya Buki ya. Betul, betul. Ada proyek, setiap proyek ada bukunya, betul. Ya, Riset. jadi kita bisa, dan itu digunakan oleh Pak Gede Kresna untuk mencatat apa yang ada di situ, sumber daya material misalnya, menggunakan apa yang ada di lokal situ, termasuk pengetahuan-pengetahuan dan tradisi-tradisi yang relevan di situ. Jadi bangunan ya jadi, tapi sebetulnya nafasnya itu di dalam lingkungan sekitar. Betul. Ini kan kayak gunung es, Pak. Jadi yang kelihatan itu pasti cuman ujungnya aja kan. Tapi bagaimana yang di bawahnya sebetulnya. Jadi yang diajarkan oleh Bu Gede adalah bagaimana kita punya dasar berpikir yang kuat, fondasi, bukan cuma sekedar berpikirnya aja, tapi lakunya juga gitu. Gimana kita punya laku yang kuat gitu, sehari-hari kita ritualnya seperti apa gitu ya, dilakukan secara konsisten atau enggak gitu. Karena itu yang nanti akan membuat kita mudah sekali untuk bereaksi atau merespon, bagaimana cara kita merespon hal-hal yang ada di sekitaran kita supaya lebih relevan aja tindakan-tindakan yang kita lakukan berikutnya gitu. Kayak gitu sih Pak yang saya dapat di sana. Nah terus dari situ apa yang dilakukan lebih lanjut oleh Buki? Nah itu sempat saya terapkan juga di Happiness Festival waktu di Jakarta gitu, sempat bikin acara namanya Pasar Semesta Happiness Festival gitu. Dengan teman-teman ya yang ada di Jakarta juga gitu, bagaimana sih kita mengangkat SDGs, kan tema SDGs waktu itu masih masih baru ya gitu, dan masih rare gitu, masih belum terlalu banyak dibahas gitu. Dan juga pelaku-pelakunya Pak gitu. Jadi pemain-pemainnya juga masih kemana-mana, belum ada di satu tempat gitu, belum ada di tengah gitu ngumpul. Yang bikin produk udah ada, tapi yang bikin produk satu dengan yang lain sebetulnya marketnya sama, tapi mereka nggak ketemu gitu. Akhirnya waktu itu kita bikin FDG, terus kemudian kita kumpulin semua pemainnya gitu, orang-orang yang membuat produk-produk yang sustainable gitu ya, kita kumpulin jadi satu. Perkenalan waktu itu kita masih exercise di judulnya Pasar Semesta gitu, dan tapi ternyata yang animonya luar biasa, dan akhirnya kita buat lagi yang lebih besar namanya Happiness Festival di 2018-2019 gitu.
Nah, 2018-2019 ternyata akhirnya jadi cukup booming tuh. Jadi kan melihat trennya ngomongin soal sustainability sudah mulai naik terus gitu. Terus Iya. kemudian bisa dilihat dari bulk store sudah semakin banyak. 2017 sama sekali nggak ada bulk store, cuma ada satu, dua. Terus kemudian di 2018 itu mulai banyak sampai hari ini udah hampir 60 lebih bulk store yang ada di Indonesia gitu yang tercatat dan masih aktif kayak gitu. Ini baru bulk store Pak, tapi kemudian kan produk-produk yang sustainable lainnya kan banyak sekali yang sudah mulai di develop oleh teman-teman milenial terutama gitu ya, Ya, gitu. Atau ya. aktivasi-aktivasi movement lainnya atau gerakan lainnya. Nah tapi kemudian 2019 saya merasa kayak saya cukup di kota, rasanya sudah bukan Hmm. tempat saya lagi, akhirnya saya harus pindah gitu, akhirnya pindah ke Hmm. Jogja waktu itu. Kenapa Gitu. milih Jogja? Jogja Pak yang memilih saya. Oh iya, keren kan banget tuh ya. Karena waktu itu niatnya pengen riset Pak, ke ini niatnya ya Pak ya kan riset ke desa-desa. Tapi mikirnya kalau desa-desa kita pengennya kalau Bali kayaknya udahlah cukup rumah hintaran. Maksudnya rumah hintaran sudah sangat baik gitu. Ya, Pengen ya. cari yang ada di Jawa Tengah aja deh gitu kan. Kalau sebenarnya Jawa Timur itu menarik tapi mungkin Jawa Tengah yang paling di tengah-tengah ya kan. Jadi ya udah deh ke risetnya di tengah-tengah tapi nyari kotanya kota yang mana. Nah, untuk melakukan riset ini rencananya adalah menggunakan mobile home atau mobil, jadi mobil berjalan, mobil rumah gitu ya. Nah, mobil yang disulap jadi rumah gitu, tempat tinggal. Nah, persoalannya waktu itu Kau mendapatkan rencana mau buat mobil home? mobil home gitu, rencananya Oke. begitu. Nah, sudah ada, busnya sudah ada, adanya cuma ada di Jogja waktu itu, karena di tempat-tempat lain spesifik yang kita butuhkan waktu itu adanya cuma ada di Jogja. Jadi kita ke Jogja dan ternyata si busnya ini butuh penanganan lebih karena kan dia sudah tua sekali busnya. Jadi butuh penanganan lebih kurang lebih 2 tahun. Ya udah kita nungguin di Jogja akhirnya gitu. Makanya daripada nganggur nungguin di Jogja, tadinya pengen permakultur, pengen berkebun dan lain-lain, malah akhirnya ketemu tempat yang ada di kota, ya udah kita garap aja sekalian gitu. Dan sekali lagi sama cara berpikirnya ketika kita menggarap tempat di Prawiro Taman ini Pak, itu juga cara berpikirnya sama. Jadi melihat dulu, diriset dulu kanan kiri sosialnya lah gitu ya dan sumber apa saja yang ada di situ persis seperti apa yang sudah diajarkan di Rumah Hintaran. Baru kita keputusannya ya udah berarti toko kelontong kayak gitu. Waktu itu sih toko kelontong mulainya Pak. Nah, namanya ranting. Ya kadang-kadang memilih tempat beraktivitas itu juga mungkin ada dua hal ya. Pertama, melihat sudah ada ekosistem yang relatif aman di situ, elemen-elemen yang bisa mendukung gagasan dilakukan. Tapi yang kedua ada juga justru beraktivitas untuk membangun ekosistem gitu. Nah ini seberapa ya mungkin ya tantangannya masing-masing pasti beda ya. Apakah Buki nggak ada niatan juga untuk membangun ekosistem? Jadi katakanlah, oke sekarang sudah 2019 berarti hampir 4 tahun aktif di ekosistem Jogja yang sudah lumayan established gitu ya di Prawiro Taman. Mungkin ada keinginan untuk dapat tantangan baru untuk membangun ekosistem yang bisa yang baru gitu di tempat yang baru misalnya gitu. Ada nggak kita begitu? Oke. Kalau dibilang ada sebetulnya ngalir aja Pak gitu. Waktu ngomongin kalau kita waktu pertama kali pindah 2019 itu sebetulnya pemetaan ekosistem dilakukan secara paralel gitu. Nggak mungkin kayak kita nggak bisa berjalan sendirian kan. Jadi gimana pun juga kita perlu nih teman-teman yang lain gitu. Nah untuk mengumpulkan siapa aja teman-teman yang akan bisa jadi pendukung kita istilahnya gitu ya. Karena kan goal kita ada di sana adalah bagaimana caranya kita hidup di sana. Waktu itu kita berlima, bertujuh, kemudian jadi 10, 11 sama kucing gitu. Nah itu benar-benar yang gimana caranya supaya kita hidup bersama itu bisa terakomodir gitu Pak.
gaya hidupnya. Nah, gaya hidup yang Ya, kita sepakati ya. adalah gaya hidup yang sustainable waktu itu. Jadi gaya hidup yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sebetulnya kan gaya hidup kan banyak sekali ya Pak ya. Kan Hmm. kalau saya pribadi meyakini bahwa gaya hidup yang paling utama itu adalah gaya hidup berkesadaran gitu ya. Jadi di bawahnya baru turunan-turunannya adalah gaya hidup yang sustainable, gaya hidup yang minimalis mungkin, ada vegan, vegetarian gitu-gitu. Dan banyak sekali ya turunan gaya hidup yang berkesadaran. Tapi kita mau gaya hidup yang mana gitu. Kayaknya yang relevan masih sustainable nih gitu, gaya hidup yang berkelanjutan, yang selaras alam gitu. Nah, ya udah kita maunya yang kayak gitu, lebih mudah untuk lebih mungkin untuk kita lakukan. Nah, persoalannya adalah kita bisa nggak menjalani itu di tempat yang 50 meter persegi ini gitu, ditambah dengan satu tempat waktu itu di belakang. Bisa, tapi harus nggak bisa sendirian gitu kan. Jadi secara paralel akhirnya kami melakukan pemetaan gitu. Siapa aja yang ketika kami butuh pangan gitu ya, kami butuh beras, kami butuh apa namanya Sayur. serealia, kita butuh Ya. sayur, kita butuh apa, kita akan jadi cari tahu gitu. Udah ketemu, terus misalnya kami butuh segala sesuatu yang terkait dengan sandang, kita butuh sesuatu yang terkait dengan papan gitu ya, interior dan lain-lain. Siapa aja nih pelaku-pelakunya yang jual misalnya second second home apa namanya thrifting misalnya gitu ya atau apa gitu. Jadi kita cari tahu kurang lebih jadinya secara sandang, pangan, papan dan sadar itu pelaku-pelakunya kita petakan di Jogja gitu dan cukup akhirnya untuk kami hidup gitu. Itu Nah, kau kalau sekarang memetakan, ya, ya gimana Pak? ya kau memetakan elemen-elemen ekosistem tadi itu kira-kira dalam jangkauan berapa jauh? Kan sekarang juga ada gagasan ini ya, gagasan kota 15 menit gitu ya, atau Ya betul, gagasan 10 15 menit menit. atau 20 menit gitu. Jadi satu area di mana dengan berjalan kaki 15 menit terjauh itu sudah bisa Mm-mm. memenuhi semua kebutuhan. Kebutuhan, ya betul. Dari Ya. pengalamanmu yang dengan Bumi Bufana ini dihitung juga seperti itu nggak kira-kira? Enggak, kita sih bukan tidak memakai metode itu. Kami Hmm. kebetulan karena sebelum ke Jogja itu sebetulnya sudah ada beberapa ya Pak ya kontak-kontak atau sudah terpetakan beberapa pemain-pemain di sustainable di gaya hidup yang berkelanjutan ini di Jogja gitu. Jadi kami melalui itu dulu gitu. Kita dasarnya dari situ dulu, terus kemudian kita lihat oh adanya di mana. Oh masih di dalam kota Jogja, ya udah berarti kita di kota Jogja. Tapi ternyata nggak semuanya di kota Jogja, terutama yang misalnya kita butuh susu, kita butuh nggak ada di kota Jogjanya nggak ada. Kita akan ke Sleman kan jatuhnya, kita akan ke Kulon Progo Ya, misalnya. ya, Jadi pada akhirnya ya udah ruang kerja kita akhirnya jadi di kota Jogja dan sekitarnya kabupatennya pada ya, akhirnya Kulon Progo, Gunung Kidul, kemudian Bantul dan Sleman gitu. ya, ya. Kita Nah, melihatnya itu aja. ya bisa disampaikan lagi. Jadi yang kau Mm-mm. maksud dengan sustainable living itu seperti apa? Nah, ini menarik karena tetap harus dipertanyakan terus ya Pak ya. Jadi Hmm. kan si gaya hidup yang sustainable atau yang berkelanjutan ini tuh apakah memang selalu jadi gaya hidup yang relevan atau enggak itu harus dipertanyakan, harus dievaluasi terus gitu tiap Ya, tahunnya. ya. Nah, 2020 akhirnya ada namanya juru riset. Juru riset itu ngumpulin anak-anak muda. Ini metode yang akhirnya dipakai untuk memetakan lagi ya, untuk mengevaluasi kembali gitu. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum gitu, atau sudah jangan-jangan kita udah nggak relevan nih gitu, jangan kita udah melenceng jauh lagi gitu. Gitu. Jadi ini mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang, nggak harus latar belakang akademis yang tinggi, yang wah yang relevan, misalnya kayak antropolog mungkin atau apa gitu, enggak. Satu syaratnya adalah mereka punya rasa keingintahuan yang tinggi terhadap lingkungan mereka gitu. Intinya itu, karena itu yang menurut kami Ya, jadi bahan bakar gitu. ya. Soalnya waktu itu kami nggak punya dana yang besar sekali untuk bisa ngeriset ya Pak ya. Jadi benar-benar dengan cara itu aja. Nah, dari situ kami membagi gitu antara satu model bisnis yang kira-kira relevan gitu ya, yang sesuai dengan tema si gaya hidup yang relevan itu atau gaya hidup yang sesuai dengan peradaban yang ideal gitu.
itu di bisnisnya. Jadi di mikro bisnisnya itu ada di Kulatersna waktu itu. Terus kemudian di tim yang berikutnya itu ngomongin soal pangan dulu. Jadi seri satunya itu adalah pangan. Seri satu pangan kita ngomongin soal pasar, ngomongin soal jajan pasar. Kenapa jajan pasar? Karena kalau pasar kita bisa melihat sosialnya, kita melihat semuanya gitu ya. Kita bisa melihat istilahnya ensiklopedia peradaban ada di situ gitu. Tapi kalau di jajan pasar kita melihat intimasi gitu. Kita melihat bagaimana sih cara orang menikmati hidupnya gitu lewat jajanan pasar gitu. Bagaimana mereka menggunakan misalnya bahan-bahan yang tidak terpakai, yang tadinya dipakai untuk makanan utama, ini jadi makanan yang dicemil-cemil gitu ya. Nah, bagaimana cara mereka sebuah peradaban ini akhirnya merespon sesuatu yang sisa lah istilahnya mungkin gitu. Itu bisa dilihat dari jajan pasarnya gitu. Terus kemudian kita juga membahas tentang pawon, kita membahas tentang kuliner khas Jogjanya sendiri. Dari kuliner khas Jogja kita jadi tahu tanaman-tanaman apa saja yang dulunya ada di Jogja gitu, yang epidemik gitu. Terus kemudian yang endemik, Terus kemudian yang kelima itu kita ngomongin soal kuliner berkelanjutan yang ada di Jogja. Berarti kan konteksnya lebih kekinian ya, karena kan ngomongin vegan, vegetarian, makanan sehat, organik dan lain-lain itu kan baru ada di beberapa dekade belakangan ini kan gitu. Jadi itu tetap dipetakan, terutama karena di Jogja sudah mulai banyak sekali pendatang, terutama dari luar gitu ya Pak ya, yang akhirnya tinggal di sini ekspat gitu misalnya, yang punya gaya hidup yang diadaptasikan di sini gitu, dan akhirnya masyarakatnya juga beradaptasi juga dengan pilihan-pilihan makanan-makanan yang disajikan gitu. Itu sih perkembangannya, tapi tetap akhirnya apakah relevan gitu. Misalnya si makanan-makanan yang baru ini, yang vegan vegetarian ini ternyata masih relevan karena yang dicari adalah organik, lokal gitu-gitu kan. Jadi ternyata ya masih relevan juga gitu. Ini untuk membandingkan saja bahwa apakah gaya hidup yang dianut ya istilahnya, atau yang diadaptasi oleh masyarakat saat ini gitu, itu masih bisa harmonis nggak gitu, masih bisa sesuai nggak dengan Trihita Karana gitu ya. Kalau kita ngomongin Trihita Karana sesuai dengan hubungan, masih menjaga hubungan manusia dengan manusianya, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya gitu. Jadi itu sih Pak yang kita lakukan untuk sebagai metode riset kita di tahun 2020 kemarin gitu. Ya, jadi menarik ya kau sebutkan juga dalam keterangan yang lain bahwa setiap produk yang ada di Bumi Buana sekarang ini kan dikurasi ya, untuk asal usulnya seperti dari mana, kemudian siapa yang membuat, bagaimana membuatnya, sehingga produk yang dijual betul-betul mencerminkan gaya hidup sustainable living tadi. Bisa diceritakan apa saja sekarang yang atau diantara yang dijual, apa yang unik yang bisa di-share ke kawan-kawan Lestarilah Indonesia ini yang menarik nih? Aduh, sebenarnya kalau dibilang unik ya nanti nggak adil ya. Karena semua tempat kan punya cerita ya, semua materi punya cerita unik. Betul. Benar-benar. Cuman gini, yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa berinteraksi langsung dengan misalnya petani gitu ya. Kita bisa kayaknya ini agak egois karena kita jadi berasa happy melihat petani punya added value gitu ya terhadap si komoditasnya gitu. Kayak misalnya kita mau ngomongin soal gula Baduy, orang-orang kan masih belum bisa, kadang-kadang ada yang belum bisa membedakan Pak yang namanya gula aren, gula kelapa kayak gitu-gitu ya. Tapi akhirnya cerita tentang gula Baduy itu juga sangat menarik bagi teman-teman, dan ketika dimasak kan kadang-kadang kami melakukan memasak di sini juga gitu ya, dengan bahan-bahan yang ada di sini gitu. Ternyata rasanya beda, rasanya lebih smoky dan lain-lain gitu. Kemudian dilakukan eksperimen, kita bisa dibikin ini, tambahin ini gitu. Ini bisa kayak jadi sesuatu yang beda juga nih. Ini nggak bisa cuma buat telepon, ini bisa buat makanan yang lain kayak gitu-gitu. Perbincangan atau percakapan diskusi terbuka seperti ini yang kadang-kadang membuat saya jadi merasa memang perlu gitu desa itu sebagai penunjang ya, sebagai memang sebagai penyedia gitu. Si produk-produk ini tuh jangan sampai hilang kalau bisa gitu. Makanya kalau bisa ya dilestarikan gitu. Kan
demand-nya orang-orang kota kadang-kadang bikin mereka harus mengubah atau memodifikasi produk-produknya menjadi lebih instan ya. Ya udah Iya. yang penting jadi gitu kan, yang penting bisa dikirim ya. Kadang-kadang sekarang gula Baduy aja udah ada yang digituin Pak ya kan. Tapi untuk kita berusaha untuk melakukan pendekatan personal gitu. Bagaimana sih supaya gula Baduy misalnya gitu tetap dilakukan, tetap diperlakukan, tetap diproses dengan cara yang se, se asli mungkin gitu, seperti sebelumnya gitu. Sebelum orang-orang ini mengenal adanya permintaan yang besar gitu, ada pasar yang besar yang mereka harus kejar kayak gitu. Ya seperti biasa aja dulu, seperti apa sih bikinnya untuk diri mereka sendiri, kayak gimana bikinnya gitu. Ya udah itu aja yang kita jaga supaya mereka tetap lakukan hal yang sama. Jadi konsekuensinya adalah yang perlu kita kompromikan adalah jadi waktu Pak gitu. Kadang-kadang ini belum jadi, ya permintaannya udah ada, tunggu dulu ya gitu, belum ada nih, kok barangnya belum ada kayak gitu. Gitu sih komprominya di situ. Ya, jadi dengan begitu maka konsumen atau orang yang ingin membeli itu juga harus ada ada kesadaran juga ya bahwa Benar. untuk menghasilkan satu produk yang kita anggap baik, sehat dan membahagiakan itu memang butuh waktu dan juga konsekuensinya agak mahal dikit juga gitu. Benar sih, betul Pak. Dan itu ya menurut saya juga tantangan terbesar juga ya Buki ya. Nah ya itu yang akhirnya peran edukasi dibutuhkan gitu. Nah edukasi kan akhirnya macam-macam yang di metode edukasi kan banyak macam ya Pak ya. Kalau kami akhirnya memilih untuk ngobrol aja di meja gitu. Sini deh kalau misalnya masih bingung kenapa sih harganya lebih mahal gitu. Sini duduk deh gitu, kita ngobrol bareng lah kenapa gitu. Menarik ya. Jadi nah gitu. hanya kan kau modelnya kan butik. Artinya memang orang yang datang ke tempatmu memang niat banget gitu ya. Niat banget memang punya vision yang sama sehingga tidak dalam bukan satu mass production gitu, bukan mass visitors yang banyak gitu sehingga keintiman itu bisa terus terjaga, bisa ngobrol. Betul. Dan itu saya kira itulah yang membuat bahagia ya. Saat ini iya Pak, saat ini bahagia sih. Artinya gini, nanti ketika dievaluasi lagi kan kita perlu dievaluasi terus-menerus ya. Apakah ini baik pertama untuk misalnya kalau kita ngomongin soal 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah ini nanti akan bisa menopang gitu ya, kondisi pensiun misalnya gitu kan, gitu. Ini bisa nggak gitu? Itu juga perlu dipikirin kan. Dan kalau misalnya misalnya saya harus melakukan hal-hal yang lebih besar gitu untuk bisa mendukung kebutuhan masa depan gitu ya. Itu perlu dilakukan akhirnya sangat-sangat perlahan gitu loh Pak. Benar-benar yang nggak bisa benar-benar langsung scale up gitu loh, tiba-tiba menggembung gitu, nggak bisa sih. Benar-benar satu-satu yang dilakukan satu-satu selesai. Oh kira-kira ini batanya dipasangin satu-satu, bukan pakai hebel gitu Pak. Jadi cuma bata satu. Itu juga bata yang dibakar sendiri, mungkin bukan yang pabrikan kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi setiap orang akan beda-beda, yang tadi saya bilang bahwa praktek bergaya hidup itu pada akhirnya seperti memilih spiritual gitu ya. Pilihan spiritual kita itu sangat personal sekali gitu. Ketika saya memilih untuk ya udah saya mau membangun gaya hidup saya yang berkesadaran, yang saat ini mungkin bisa dibilang sustainable, padahal sebetulnya masih ada lagi Pak, selanjutnya kan regeneratif ya. Jadi gaya hidup yang lebih mengembalikan lagi atau menyembuhkan gitu kondisi alam kita gitu, sosial mungkin dan lain-lain. Tapi saat ini yang sustainable ini yang berjalan kan gitu. Itu aja masih perlu banyak evaluasi kan. Nah, saya sendiri kadang-kala kepikiran ya untuk kau nyebutin tadi skill up. Saya ya itu seringkali berpikiran, nah kalau misalnya ada gagasan baik ini bagaimana di skill up, dibuat lebih besar. Padahal sebetulnya membuatnya lebih besar itu belum tentu sesuai juga sebetulnya.
Betul. Karena Makanya kadang-kadang kita tergoda untuk malah membangun konsumtif, membangun komunitas yang sebetulnya tidak membutuhkan beli banyak gitu, tapi dipaksa membeli banyak gitu. Akhirnya iya betul. ya, kan gitu sudah ya. Tapi ya itu kadang-kadang tergoda untuk wah ini diperbesar bagus ini. Ya padahal kalau dipikir-pikir ya besar belum tentu banyak manfaatnya juga. Iya betul betul betul. Itu nah itu sebetulnya pelajaran nenek moyang kita tuh Pak lebih masuk sebenarnya gimana kita perlu eling gitu ya. Misalnya Hmm, gimana caranya kita tetap bisa waspada, eling lan waspodo gitu ya kalau hmm, nggak salah. ya, Aduh ya, saya bukan orang Jawa lagi tapi pokoknya itu yang sering saya dengar di sini. Jadi gimana cara kita tetap sadar, kita tetap ya. eling, itu gimana caranya supaya tetap sadar dan tetap eling, ya itu tadi, tetap ada ritual-ritual yang dilakukan. Kalau orang-orang zaman dulu kan ada ritual-ritual ya. Kalau saat ini mungkin mikirnya ritual buat apa gitu, tapi ternyata ada Hmm, sekali manfaatnya. relevansinya gitu, Hmm, manfaatnya. Ritual bisa dipilih ya Pak ya, kan macam-macam ya gitu. Tapi mungkin kalau ada yang memilih untuk menjalankan ritual secara agama gitu, karena itu juga ternyata memang sangat-sangat dibutuhkan juga gitu ya, sebagai anchor gitu, sebagai jangkar gitu ya. Terus kemudian tadi ngomongin soal waspada gitu ya, waspada juga kita tetap itu akhirnya membantu kita untuk bisa tetap bisa merespon hal di sekitaran kita gitu supaya nggak lepas gitu dari akarnya tadi gitu kan gitu. ya, ya. Oke, kawan-kawan Lestarilah Indonesia, Lestarilah Indonesia musim ke-22 ini kita berbincang-bincang dengan seorang praktisi sustainable living, Buki Prima Putri. Jadi kalau kawan-kawan ada pertanyaan atau komentar silakan ditulis di chat box di YouTube maupun di Instagram ya. Dan juga kalau tempat suatu saat nanti ke Jogja, mampirlah ke Prawiro Taman, ada tempat yang disebut sebagai Bumi Bufana. Nah, disitulah Mbak Buki ini beraktivitas dengan menyediakan aneka banyak macam Pengalaman. pengalaman pengalaman rasa. Iya. Nah, Tapi kalau balik lagi Pak kalau soal ke ya, apa namanya ritual-ritual tadi itu Pak itu saya ngerasain banget gimana melakukan hal-hal domestik ya seperti misalnya nyapu aja, nyuci piring gitu, terus kemudian hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh tapi ketika dilakukan ini dilakukan secara sadar penuh gitu, hadir utuh gitu. Itu kita bisa memaknai hidup lebih lebih lagi gitu kan kalau kita ngomongin soal kita ada di jagat kalau percaya dengan jagat alit, jagat jagat gede gitu ya. Eee, ketika kita melakukan hal-hal kecil mungkin secara sempurna atau mungkin kita melakukannya secara sadar gitu, kita bisa lebih sadar lagi ketika kita melakukan hal-hal yang besar gitu kan. Karena apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang di luar kan gitu. Sekarang kalau misalnya saya membuat sebuah model gitu, tempat yang ini adalah praktek-praktek sustainable ada di sini, praktek-praktek gaya hidup yang berkelanjutan ada di sini gitu. Ini bisa nggak kalau diterapkan ketika ini ada di skala yang lebih besar gitu. Variabel-variabelnya aja ditambahkan gitu. Tapi bagaimana kita ngerespon variabel-variabel baru itu tadi Pak, yang membuat kita dengan lelaku itu tadi, dengan ritual itu tadi, kita jadi lebih bisa ngeresponnya gitu, dengan cara yang lebih bijak gitu. Um, Iya, dengan budi pekerti lah itu bahasanya kalau ya, di ya. Jawa gitu ya, Oh ya, gitu. jadi menarik ya. Jadi kau merefleksikan kegiatan-kegiatan misalnya menyapu halaman, menyapu rumah, mencuci itu sesuatu yang sebetulnya punya apa namanya, punya impact yang besar juga ya di dalam Punya Mas yang besar. ya, Saya kegiatan. melakukan sedikit saya melakukan sedikit riset kecil-kecilan Pak. Jadi, Hmm, mmm, suara-suara, ritual-ritual kebangsaan di rumah itu ya, kayak hmm, nyapu gitu, nyuci hmm, piring gitu, terus, misalnya nampah gitu ya, itu hmm. tuh adalah itu kan ada suaranya ya, Pak, ya. Kalau kita Ya, masih kecil mungkin kita inget kan ya, kalau pagi-pagi kita bangun tidur karena dengerin suara ya. orang nyapu di luar atau apa gitu, nenek kita lagi nampah gitu-gitu. Nah Hmm, itu, ya, ya, ketika saya
lakukan sebuah riset-riset kecil-kecilan. Jadi saya kumpulin semua suara-suara itu, saya hitung frekuensinya. Itu adalah frekuensi-frekuensi yang menenangkan, Pak, ternyata. Jadi frekuensi-frekuensi yang membuat kita rileks gitu. Nah, itu jadi kenapa bisa orang-orang lebih waras istilahnya ya zaman-zaman dulu, masa kecilnya lebih waras dan lain-lain, karena mereka mendengarkan setiap hari suara-suara atau frekuensi-frekuensi yang baik tadi, frekuensi-frekuensi yang relaxing tadi gitu. Gitu. Makanya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di sini ya baik-baik aja, jadinya merasa seperti relaksasi aja gitu, meditatif malah gitu. Ya, ini Gitu. menarik ya, Bu Ki. Saya kemarin kan dengan kawan-kawan di Terima Kasih itu keliling lagi ke sekitar Danau Toba dan berkunjung ke beberapa tempat yang memang cukup hit lah sekarang sebagai tempat wisata. Yang menyedihkan adalah di tempat-tempat itu ada musik-musik yang musik-musik yang kita kenal di kota-kota lah. Ada koplo gitu-gitu ya. Iya, saya merasa sayang banget gitu ya, tempatnya bagus, pemandangannya spektakuler, tapi polusi udara luar biasa gitu. Polusi Polusi suara suara, juga. ya, polusi suara luar biasa. Saya ingat kalau waktu kecil saya itu liburan, saya tinggalnya di Probolinggo, Jawa Timur, kemudian nenek saya, kakek saya dari bapak itu di Lumajang, antara Probolinggo dan Lumajang itu 1 jam kira-kira. Tapi zaman saya kecil dulu untuk mencapai kampung kakek saya itu ada perjalanan pakai dokar, pakai apa dokar itu ya, yang dengan kuda Oh tuh. ya, ya, Nah, ya. itu sekitar 1 jam lah dari kecamatan ke kampung itu. Nah, rumah kakek nenek saya itu di halamannya sepanjang di situ ada kampung gitu. Nah, di sepanjang jalan itu setiap pagi itu berupa pasar. Jadi setiap pagi sebelum subuh itu keriuhan pasar pagi itu udah jadi satu pengalaman tersendiri gitu waktu kecil tuh. Iya. Jadi sebelum adzan subuh itu orang sudah karena begitu dekat ya di halaman rumah kakek itu udah jadi wilayah pasar tradisional. Jadi suara-suara seperti itu yang ya sekarang sudah hilang ya, yang sesuatu yang seperti kau bilang tadi itu suara-suara yang sebetulnya juga membuat kita membuat kita senang juga menikmatinya. Ya itu mengasosiasikan pengalaman kita waktu masih kecil akan kesejahteraan, Pak. Ya kan waktu dulu kita kecil dengan suara-suara tersebut kita merasa sejahtera kan, waktu itu kan kita ngerasanya masih sejahtera. Maksudnya makanan ada selalu di karena mudah didapat ya kan makanan-makanan tersebut. Jadi asosiasi suara tersebut atau pengalaman bau, semua sensori itu yang masa lalu itu kita rasa ini adalah hidup yang sejahtera gitu, ketika kita dengarkan kembali itu kan yang akhirnya membangun memori tubuh kita gitu, menstimulasi memori tubuh kita untuk merasakan kesejahteraan itu lagi gitu. Ya. Nah, itu sebetulnya yang berusaha gimana Pak? Lanjut. Nah, itu sebetulnya yang ingin berusaha gimana sih caranya kantong-kantong yang seperti ini gitu ya, kantong-kantong ruang kesadaran seperti ini tuh bisa ada di setiap desa mungkin atau setiap kota gitu. Itu sih Pak yang jadi tantangan. Ya. Nah, dari riset yang kamu lakukan mengenai atau waktu mengkurasi bahan-bahan yang dipaparkan di Bumi Bufana itu, kira-kira prospek ke depan gimana, Bu? Dan Pak. biasanya generasi yang mana nih yang masih memproduksi makanan-makanan yang lama, yang tradisional itu level generasinya bagaimana tuh? Apakah ya masih senior atau ada yang generasi baru yang terlibat gitu? Betul. Ya Pak, betul itu. Jadi salah satu yang didapatkan dari observasi tersebut adalah memang pelaku-pelakunya masih pelaku-pelaku senior gitu ya. Jadi masih satu generasi di atas saya gitu. Regenerasinya lebih ke
literasi sih Pak. Jadi biasanya anak-anak mudanya justru lebih ke pencatatan gitu, yang paling oke dilakukan ya pencatatan gitu. Untuk prakteknya sendiri sebetulnya secara ada, tapi nggak banyak gitu. Mereka lebih Hmm, memilih hmm, untuk melakukan pencatatan-pencatatan yang mana adalah sebetulnya baik, tapi secara produksi kan pada akhirnya mungkin akan berkurang kualitas dan kuantitasnya ya, kayak gitu. ya, Mm-mm. ya. Tapi itu mungkin satu apa ya, satu kecenderungan umum barangkali ya Betul, iya sih. yang kita hadapi. Eh, Kemarin misalnya saya sama Suci dan kawan-kawan itu kalau ke kampung-kampung di sekitar Toba itu melihat siapa yang masih melakukan pembuatan kain, menenun. Mm. Nah, Mm. dari sekian banyak desa, ya memang lebih banyak yang kalangan senior juga yang melakukan itu dan makin makin Mm. jarang. Tapi ada satu desa yang hampir perempuannya dari yang kecil sampai yang senior itu masih melakukan itu dan yang muda-muda pun antusias untuk belajar dan Mm. melakukan eh, tenun itu. Mm. Dan Mm. ini saya kira satu wadah yang baik juga di ini Mm. ya, jadi referensi gitu. Betul betul. Nah, kalau Iya. mungkin kalau di Jogja barangkali masih masih kondusif barangkali ya anak-anak muda untuk berkarya dengan merevitalisasi eh, karya warisan orang tua mereka gitu. Seberapa ini? Iya iya iya. Iya, tapi lebih pop Pak. Lebih Culture-nya pop lebih ya. ke pop ya. Penjagaannya, cara melestarikannya lebih ke pop. Cuman ya nggak ada masalah ya, yang penting pencatatannya Hmm, rapi gitu ya hmm, Pak ya. Jadi ketika nanti hmm, generasi ke depan melihat bagaimana sih perubahan-perubahan itu terjadi kan tercatat gitu ya. Yang penting sih menurut saya itu. Tapi bagaimana cara melestarikannya gitu, bagaimana ada pencatatan-pencatatan terkait dengan cara bertani kota gitu ya, bukan cuma di hmm, desa hmm. tapi di kota gitu. Ada dengan cara-cara visual gitu-gitu. Itu dilakukan dengan menurut saya cukup apik gitu. Persoalannya tinggal antara si produksi yang dilakukan itu sebanding nggak dengan demand-nya atau kebutuhan masyarakatnya sih Hmm, paling hmm, gitu. Dan semoga sih menurut saya pencatatan-pencatatan melalui karya visual dan apapun itu bentuknya eh, tidak hanya berakhir menjadi sebuah bacaan saja gitu dokumentasi atau aja. sebuah Ya. dokumentasi aja gitu, tapi Hmm, juga hmm, praktek di lapangan gitu yang akhirnya secara signifikan bisa membantu kebutuhan pangan terutama pangan, sandang, papan dan sadar tadi itu ya, secara ya. keseluruhan Oke, gitu. ini ada dari Novan Aji. Ya. Mbak, kesannya kalau sustainable living itu mendekat dengan alam dan menepi dari teknologi informasi. Hmm. Bagaimana Menarik. caranya tetap mindful dan sustainable living dengan memanfaatkan teknologi informasi? Yang tetap kerja tidak pernah. Iya Pengen iya iya. tetap, ya, pengen tetap mindful meskipun kerjaan tiap hari nonton YouTube, scroll IG, dan swipe TikTok gitu. Gimana tuh, Ki? Iya iya, scrollingnya ya tetap mindful juga tapi kan. Tapi emang iya sih Pak. Iya, ya memang digital ya era digital kan memang distraksinya banyak banget ya gitu. Jadi Ya, akan sulit membuat kita ya. terhubung ke dalam gitu. Kita terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar tapi ke dalamnya susah. Hmm, Tetap sih ini masalah komposisi aja dan proporsi waktu yang kita luangkan gitu, yang kita dedikasikan setiap harinya. Kita tetap perlu ada waktu untuk diri kita sendiri 20% hmm, minimal gitu. Terus kemudian sisanya adalah kita bekerja, kita menghibur diri dan lain-lain. Beda dengan me time ya, yang 20% tadi. 20% betul-betul bagaimana kita beribadah misalnya, bagaimana kita terkoneksi secara berkualitas ya terhadap diri dan hmm, ya mungkin kepercayaan kita, Tuhan kita dan lain-lain. Tapi me time itu ada sesuatu yang nurture insanity kita gitu. Uh, Meskipun yang 20% tadi juga sesuai bisa menurture insanity kita, tapi yang lainnya mungkin sekaligus misalnya hobi kita gitu, olahraga misalnya dan lain-lain gitu untuk kebutuhan fisik kita misalnya.
gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah proporsinya aja. Dan sekali lagi ini sebetulnya menarik di bukunya, kalau Bapak tahu bukunya yang E.F. Schumacher gitu ya, Kecil Itu Indah itu, Ya, ya. dijelaskan bahwa teknologi media gitu kan, dia menjelaskan tentang teknologi media bahwa tidak bisa teknologi itu menguasai sepenuhnya gitu kehidupan kita. Tetap perlu ada apa ya, simbiosis mutualisme, tetap perlu ada saling gitu ya terhadap teknologi baru, dan kita sebagai manusia gitu, kita tetap nggak bisa ya udah teknologi begitu aja biar dia yang bekerja sendiri, kita akhirnya leha-leha, nggak bisa begitu. Tapi setengah-setengah gitu, kita perlu hibrid gitu. Tetap perlu ada peran kita di situ supaya supaya kita tetap grounding istilahnya gitu ya, tetap 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 menapak gitu, dan tetap bisa relevan sama apa yang perkembangan zaman gitu kan. Tetap tahu makna cukup gitu. Karena kalau nggak ngerti makna cukup, ntar ya udah ya teknologi sih bisa berkembang unlimited kan gitu, tapi kemampuan kita untuk merespon hal-hal yang cepat ini apakah bisa sebijaksana itu gitu. Apakah bisa gitu menyamai percepatannya gitu. Kebijaksanaan kita ini apakah bisa menyamai percepatan perkembangan teknologi kayak gitu sih. Pada akhirnya. Ya, memang salah gitu. satu tantangan di zaman banjir informasi ini adalah distraksi ya. Bagaimana kita mengelola semua godaan-godaan informasi yang melimpah itu sehingga kita tetap punya fokus, punya punya kemampuan untuk menepi ya, punya kemampuan untuk menikmati kesunyian gitu kan. Itu yang harus kita tetap latih ya supaya kita tidak terjerembab pada banjir informasi tadi. Atau materi-materinya diganti, jadi yang di scroll tentang mindfulness misalnya gitu, tentang tentang sustainable living atau tentang apa, kan jadinya mungkin lebih sedikit bermanfaat ya. Ya. Nah, Latin, ini kembali ke soal ekosistem tadi Buki. Latin ini kan nggak punya cita-cita untuk membangun ekosistem social forestry. Jadi dari hasil studi yang dilakukan tahun 2020 itu studi itu kita ingin melihat bagaimana social forestry pada tahun 2045. Kita ingin memotret kondisi ideal bagaimana social forestry itu tahun 2045. Nah, dari lebih dari 130 orang berbagai kalangan yang kita interview itu mereka meyakini bahwa 2045 itu social forestry adalah cara baru di dalam mengelola hutan di Indonesia. Dan maka itu yang diperlukan adalah bagaimana membangun ekosistem social forestry ini. Jadi misalnya kalau ada di satu kampung dia punya kawasan hutan yang dikelola, lalu hasil dari produk itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Tidak selalu produknya itu dijual keluar gitu ya, tanpa membangun ekosistemnya. Jadi bagaimana bisa membangun peradaban masyarakat yang basisnya dari pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di situ. Kalau misalnya di situ bisa dihasilkan kopi misalnya, maka ekosistem yang perlu dibangun adalah di situ ada proses produksi, ada industri kue yang berbasis kopi, ada minuman berbasis kopi, ada kafenya, ada tokonya. Jadi macam-macam inovasi yang berbasis sumber daya yang ada di situ. Nah, apa saran gitu ya dari pengalaman Buki ini yang bisa dijadikan inspirasi bagi para Latiners ini untuk bisa merealisasikan itu? Aduh Pak, itu tuh cita-cita banget sih Pak, bisa 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 melihat itu terjadi ya gitu. Bagaimana masyarakat hidup di hutan bisa mengelola atau saling bersinergi gitu ya dengan alamnya gitu. Itu sesuatu yang ini ideal banget gitu, rasanya kayak pengen juga jadi bagian itu gitu.
Nah, tapi kita kayaknya kalau saya pribadi melihatnya ke depan tantangannya lebih ke ekonomi global ya Pak ya. Hmm. Gimana nanti oke, seberapa bisa bertahan ini kayak Avatar, film Avatar kalau Bapak pernah nonton. Ya, ya. Gimana Avatar ini bisa bertahan dari Hmm. apa Gemburan. maraknya kayak Ya, gemburan ekonomi global di luar sana gitu kan. ya, ya, Dan ya, ya. sebenarnya suara-suara perlawanan yang ada saat ini tuh tujuannya adalah supaya si ekonomi global yang mulai chaos sudah mulai apa ini Hmm. nggak semakin meruntuhkan ya gitu. Jadi penting sekali juga ada suara-suara perlawanan yang keras gitu ya, karena gimana pun juga kita tetap perlu ada tameng gitu. Tapi sembari itu menurut saya sembari ada suara-suara perlawanan yang menahan apa namanya semakin liarnya gitu ya apa praktek-praktek ekonomi yang merusak gitu, tetap perlu ada sesuatu di bawahnya yang menggiring jadi kayak sungai Hmm. gitu yang ngalirin orang-orang supaya transfer ilmu, transfer knowledge terhadap apa sih gaya hidup yang lebih relevan, gaya hidup yang lebih baik, gaya hidup yang lebih sehat dan sejahtera dan lebih bahagia itu yang seperti apa gitu. Itu tetap perlu ada Pak. Karena Hmm. tantangannya adalah sekarang Hmm. orang nggak punya opsi gitu untuk memilih gaya hidup yang seperti Ya, apa karena yang ya, mereka cuma ada ya. di depan mata itu yang mereka lakukan gitu. Ketika mereka tahu bahwa ternyata ketika kita bisa memilih untuk hidup di pinggir gitu, atau kita di hutan misalnya, lebih bisa sejahtera, bisa bahagia juga gitu, semua kebutuhan ada di sana gitu. Um, Ya itu menurut saya yang dibutuhkan gitu. Maksudnya itu dibutuhkan masyarakat saat ini ya gitu. Untuk Hmm. akhirnya oh iya ya ternyata bisa gitu. Atau misalnya mereka membuat atau alternatif lainnya adalah menjadikan tempat mereka yang mungkin kota lebih lebih asri, lebih alami atau lebih naturalisasi gitu misalnya. Tapi intinya adalah gimana caranya supaya arus informasinya ketika si orang-orang yang suara suara perlawanannya di atas ini sedang kencang-kencangnya juga gitu ya supaya supaya Hmm. menahan gitu kan atap sebagai atap gitu kita yang di bawah juga ngalir kayak udara kayak air gitu ya menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan sebanyak mungkin secepat mungkin yang kita bisa ke sebanyak mungkin orang kayak gitu. Ya, Itu sih Pak ya. kalau menurut saya tantangannya ke situ. Ya, ya. Dan untuk itu saya kira perlu membangun kekuatan kolaborasi ya antara Betul. orang yang memang punya satu tujuan yang sama, visi yang sama, Betul, betul. Ya, sehingga ya, ya. makin makin kuat. Kayak Nah, misalnya, itulah kenapa kenapa Kak? ya, misalnya Buki tentu gerakan-gerakan kecil yang dilakukan Buki perlu eh, dukungan dari kelompok-kelompok yang serupa juga dari Latin juga tertarik untuk bagaimana kita nanti menjajaki kerjasama sehingga makin banyak orang berkolaborasi walaupun tetap menjaga spirit masing-masing gitu, tapi ada spirit kolektif yang dibangun. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Ya, dan itulah kenapa akhirnya saya melihat Pak, saya melihat bahwa keterhubungan antara itu tadi balik lagi ke laku spiritual, laku Hmm. ritual gitu ya, Hmm. itu pada akhirnya bisa membantu kita untuk membangun ekosistem yang dibutuhkan gitu Pak. Kenapa? Karena pada akhirnya kita jadi bisa inklusif. Kalau misalnya ketika kita misalnya tanpa laku spiritual, kita jadi lebih reaktif gitu ya. Ketika Hmm. misalnya ada Hmm. partai atau misalnya ada pihak A atau B yang berseberangan dengan kita, alih-alih kalau kita misalnya tidak punya apa namanya laku-laku spiritual atau Hmm. laku-laku ritual yang bijaksana, misalnya yang seperti diturunkan oleh nenek moyang kita sudah diajarkan juga sebetulnya gitu kan. Uh, Alih-alih kita misalnya menggandeng mereka, kita malah akhirnya menyerang mereka dan lain-lain itu kan malah akhirnya jadi Hmm. chaos gitu ya Pak ya gitu. Nah, jadi um, apa benar-benar kalau saya melihatnya bagaimana sih kita merespon hal-hal yang akan datang Hmm. di depan kita nih saat ini gitu ya betul-betul adalah bagaimana kita membangun spiritual kita saat ini gitu kan ya balik lagi spiritual adalah masing-masing ya gitu sangat personal tapi intinya adalah bagaimana kita bisa kalau bagi saya spiritualitas itu seperti kita bisa kalau agama kan dia sudah ada gitu ya Pak ya patternnya apa segala macam gitu. Kalau bagi saya spiritualitas lebih ke bagaimana kita bisa
terhubungkan antara diri kita, ya mungkin lebih ke cerita karena ya Pak ya, diri kita, Hmm. terus kemudian Dengan lingkungan alam, kita, hubungan dengan sesama. alam dan itu semua, secara harmonis gitu. Kita tidak merasa tergerus karena kan kalau sekarang indikatornya anak-anak muda yang tinggal di kota mungkin gitu ya, mereka kan depresi, cenderung depresi gitu ya. Menurut penelitiannya si Rolome gitu, bahwa anak-anak zaman sekarang milenial akan lebih mudah untuk depresi gitu. Karena dan ada muncul si isu mental health ini lebih banyak, lebih sering gitu. Kenapa ya? Karena mereka sudah terputus gitu, keterhubungannya antara si mereka sendiri ke dalam, ke spiritualnya, kemudian ke lingkungannya gitu. Nah, itu dia pasti Pak, kalau menurut saya yang saya lihat, eee, ya ini indikator kalau misalnya kita ngomongin soal si jagat alit, jagat gede gitu kan, kalau anak-anak sekarang di dalam dirinya aja udah mulai berontak, sudah mulai nggak selaras, berarti memang perlu ada yang dilakukan, perlu ada yang diperbaiki istilahnya gitu, di situ. Ya, ya. Nah, Buki, apa yang akan kau lakukan next step dari sini? Setelah ini ke riset Pak, jadi riset tapi sekarang lebih ke meluas sih gitu. Saya ingin mengumpulkan teman-teman yang ada di kanal secukupnya yang ada di Instagram, kemudian karena itu yang saat ini ada. Terus kemudian kita sama-sama yuk kita cari tahu ngomongin soal sandang, pangan, papan, sadar di tempatnya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti sedang saya buatkan skemanya gimana caranya supaya setiap orang yang bisa terlibat gitu dalam pengumpulan data pemetaan gitu ya terkait dengan sandang pangan papan dan sadar, konteksnya adalah si gaya hidup yang relevan gitu, gaya hidup yang sustainable. Nanti akan pertanyaan utamanya adalah gaya hidup yang relevan itu seperti apa, tidak langsung ke sustainable lifestyle atau gaya hidup yang berkelanjutan, tapi gaya hidup yang relevan itu sebetulnya seperti apa di tempat masing-masing kayak gitu. Apakah mungkin ya kalau di tempatnya ternyata sudah jadi tempat yang bekas tambang, ya sudah pasti gaya hidup yang relevan adalah gaya hidup yang regeneratif gitu ya, gitu sih Pak. Itu langkah selanjutnya yang semoga bisa terwujud, lagi digodok aja konsepnya. Oh, oke. Amin. Kalau untuk Bumi Bu Fana sendiri dalam waktu ke depan mau dibuat sosok kayak apa? Kayak tetap seperti apa. Ini akan tetap jadi ruangan eksperimen Pak, tetap akan jadi Oh, ruangan oke. eksperimen Oke. yang seperti tadi saya bilang, bahkan untuk menuju ke ke ideal saja itu kan prosesnya lumayan panjang ya. Ini nih sekarang aja masih belum tahu ini sudah ideal atau belum gitu ya Pak ya. Jadi model itu akan tetap dicatat gitu, model hidup yang seperti ini tuh apakah relevan atau enggak gitu sih Pak. Ini masih eksperimen bentuknya. Jadi Bumi Buhana akan jadi tempat eksperimen, tempat berkumpul, tempat tiap orang beda-beda Pak pengalamannya. Ada yang datang ke sini memang jadi tempat makan, ini jadi jadi kedai gitu. Kalau ke sini datangnya pengen nyari referensi, ini jadi tempat jadi perpustakaan. Kalau pas lagi ke sini pengennya belanja, jadi toko kelontong gitu ya Pak ya. Jadi Ya. pengalamannya beda-beda dan ini saya biarkan untuk menjadi tempat yang personal gitu. Mungkin nanti ke depannya akan ada tempat-tempat lainnya yang lebih bisa mengakomodir banyak orang sih gitu. Kalau di sini nggak bisa. Ya. Nah, ringkasnya Buki bisa disebutkan apa saja yang bisa dinikmati di Bumi Bufana ini, supaya nanti kawan-kawan barangkali yang ke Jogja bisa Oke. mampir. Oke, ini berarti promosi ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Kita mempromosikan hal-hal yang baik. Iya, kalau ke sini tapi mesti biasanya janjian dulu Pak, via DM Instagram gitu atau WhatsApp yang ada tertera di Instagram juga. Nah itu nanti pengalamannya bisa beda-beda. Kalau misalnya mau datang bisa belanja, itu ada toko kelontongnya kan gitu. Jadi bisa bisa belanja di toko kelontong. Kalau misalnya saya mau bikin skripsi atau mau ada tesis, mau apa, saya butuh referensi terkait dengan Oke. sustainability. Insya Allah di sini ada memenuhi, maksudnya ada fasilitasnya. Terus kemudian kalau mau makan bisa untuk di pagi. Kalau pagi sekarang jarang sekali di siang atau malam gitu.
maksimal 6 orang, kadang-kadang ada juga kalau grup bisa 10 orang, tapi ya dengan kondisi tertentu gitu ya. Ya jadi siang dan malam untuk makan gitu sih. Jadi cuman ya tiga hal itu biasanya. Nah, ini Instagramnya Buki kawan-kawan ya. Taufik bisa dicatat di bawah ya di Running Tech Holistic Buki. Ya, Holistic Buki kawan-kawan bisa cari di Instagram. Atau juga Bumi Bufana. Jadi BHUMI BHU Fana VANA Jogja. Atau cari BHU juga udah keluar Pak. Bubu. Oh, BHU bisa keluar. Oh ya, oke. Itu ya Instagramnya kalau mau lihat lebih detail materi-materi di dalamnya ada di situ. Buki, closing statement untuk kawan-kawan Lestarilah Indonesia. Aduh, closing statement ya. Ini kalau disuruh closing statement saya bingung Pak soalnya. Setiap orang ntar kan menerimanya beda-beda ya, receivernya agak beda-beda nih, ntar jadi yang tengah-tengahnya apa ya. Tapi intinya, oke, gini aja deh, pokoknya kadang-kadang ada orang-orang yang bingung perannya gitu ya Pak ya, di dalam mengharmonisasikan peradaban ini tuh kayak gimana gitu, kadang-kadang bingung dengan perannya. Tapi yang penting adalah selalu percaya bahwa setiap orang itu punya peran yang masing-masing yang sangat tepat guna gitu. Saya percaya bahwa setiap orang akan punya peran yang tepat guna di dalam ekosistem yang ingin kita bangun gitu. Tinggal kalau ingin tahu cara saya peran yang mana gitu, menurut saya praktek langsung aja ke lapangan atau bereksperimen lah gitu. Menurut saya yang penting adalah melakukan hal yang terus-menerus konsisten, eksperimen, lihat salahnya di mana, terus kemudian oh ini bukan saya, ini saya, yang ini bukan gitu. Ini kayaknya bisa dilakukan bersama, ini harus dilakukan sendiri misalnya kayak gitu. Jadi lakukan bergerak terus aja gitu. Gitu. Dan mungkin dengan adanya mentor-mentor ya kayak Pak Dwi bisa dijadikan mentor gitu. Terus kemudian butuh ada komunitas-komunitas karena dengan adanya peran-peran komunitas kita jadi nggak akan hilang. Kadang-kadang kita kalau pengen aduh nggak ngerti lagi gue mau ngapain ya udah deh gue pergi aja gitu kan. Tapi kalau ada komunitas kita bisa dipegang, kita bisa dicekel istilahnya gitu. Gitu. Oke, terima kasih Buki. Jadi tadi pesan penting dari Buki Prima Putri adalah bahwa setiap diri kita itu punya peran penting. Sekecil apapun peran itu selalu penting di dalam semua semesta gitu ya, di dalam semesta ini. Dan satu lagi, setiap kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di rumah, entah itu menyapu, mencuci piring, bersih-bersih ruang kerja, ruang tidur, itu selalu akan memberikan, kalau kita ini ya ikhlas dan menikmati kegiatan itu, menjadi kayak healing juga ke kita gitu ya. Betul. Saya yang paling suka kalau di rumah itu nyuci piring. Dan itu kegiatan sejak kecil saya lakukan. Jadi waktu kecil memang jatah saya itu sebetulnya bergilir ya, tapi seringkali mungkin karena saya mencuci piringnya bagus gitu, jadi ibu saya mempercayakan itu pada saya dan sampai sekarang saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Buki atas segala inspirasi dan sharing pengalamannya sore ini. Mudah-mudahan sukses selalu dan tentu sharingnya sangat bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi ke semua kawan-kawan Lestarilah Indonesia yang menyimak ini. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang datang ya. Kawan-kawan Lestarilah Indonesia, demikianlah episode musim 22 ini, Sustainable Living untuk hidup yang sehat dan bahagia. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari yang disampaikan dalam perbincangan tadi. Saya Dwi Rahmat Muhtaman undur diri sampai berjumpa pada musim 23 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat dalam Lestarilah Indonesia.